Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Dia Aisyah Putri. Di sini saya akan menjelaskan Islamisasi Nusantara dan sejarah sosial pendidikan Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah artinya sebuah kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Sedangkan pengertian sosial menurut KBBI yaitu hal-hal yang berkenaan dengan hubungan masyarakat. Pendidikan pada masa Kerajaan Islam di Nusantara. Proses pendidikan Islam di Nusantara telah diselenggarakan Kerajaan Islam pertama di Nusantara, yaitu diperlah pada tahun 840 sampai 1292 Masehi, dan Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1267 sampai 1521 Masehi. Menurut Ibnu Battuta, Samudra Pasai merupakan pusat pengembangan agama Islam dan sering dijadikan tempat bagi para ulama dari daerah lain untuk bermusyawarah tentang persoalan keagamaan dan hal-hal yang bersifat keduniaan. Proses pendidikan pada masa Kerajaan Islam di Nusantara selain dilaksanakan di Pulau Sumatera juga diselenggarakan di Pulau Jawa. Pendidikan Islam di Jawa dilaksanakan oleh para wali songo seperti Syekh Maulana Malik Ibrahim yang menyampaikan dakwah, memberikan pendidikan tentang bertani, dan masih ada lagi para tokoh atau ulama wali songo lainnya seperti Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Pada masa penjajahan Belanda, hegemoni politik dipegang oleh kekuatan Belanda dengan VOC-nya yang didirikan pada tahun 1755. Dengan semakin kuatnya kekuasaan kolonial Belanda, maka Raja Jawa kehilangan kekuasaan politiknya. Dalam situasi yang demikian itu, pendidikan di Indonesia pada zaman penjajahan mengalami kemunduran bila dibandingkan ketika Islam masuk ke Nusantara. Politik penjajahan Belanda dalam menghambat pendidikan Islam di Indonesia dilakukan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan pendidikan Islam, dengan membentuk suatu lembaga yang bertujuan mengawasi dan membuat peraturan yang sangat ketat terhadap proses pendidikan Islam. Berbeda lagi ketika zaman penjajahan Jepang yang mempunyai kebijakan untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan cara membuka kembali sekolah-sekolah yang sudah ditutup oleh Belanda. Setelah kemerdekaan diraih oleh bangsa Indonesia, maka pemerintah Indonesia mulai berjuang untuk menata segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia dalam segala bidang, termasuk bidang pendidikan. Upaya pemerintah Indonesia pada masa kemerdekaan untuk membenahi pendidikan yang telah mengalami kemunduran di zaman penjajahan bertujuan untuk menata kembali kehidupan masyarakat dan membangun negara Indonesia menuju masa depan yang lebih maju. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, terbentuklah keputusan dari gabungan dua departemen, yaitu Departemen Pendidikan dan Departemen Agama. Kondisi kemerdekaan Indonesia melalui berjalan normal pada tahun 1950, upaya perbaikan di bidang pendidikan terus dilakukan untuk mencapai kesempurnaan, maka dibentuklah panitia bersama yang pada tahun 1951 mengeluarkan keputusan antara Menteri Agama pada waktu itu Profesor Mahmud dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Hadi. Melalui musyawarah dua menteri tersebut telah ditetapkan surat keputusan bersama dua menteri yang di dalam berisi tentang pendidikan agama disampaikan sejak kelas 4 sekolah rakyat. Setelah selang beberapa tahun keluar kembali keputusan yang ditetapkan oleh MPRS yang menghasilkan keputusan pada tahun 1966 dengan menetapkan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib bagi siswa sekolah dasar sampai universitas. Menurut sejarah Islam, lembaga pendidikan madrasah pertama yang didirikan dengan model pembelajaran yang tersistem yaitu pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, madrasah formal yang pertama didirikan yaitu Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah merupakan sekolah tinggi Islam yang pertama di kota Baghdad yang berdiri sekitar abad ke-11 Masehi. Sejak berdirinya madrasah-madrasah formal ini banyak sekali
para pencari ilmu yang berminat untuk belajar tentang agama Islam dan berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat itu. Cukup sekian pemateri dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.